Ternyata kalau saya jatuh dinolongin. Jadi mati saya. Oh, jadi Bapak waktu mau bunuh diri ada yang nolongin? Saya kan kalau nembak nggak punya tembakan. Minum racun dari mana? Susah nggak lihat. Potong gitu nggak takut saya. Bukan saya pengen mati. Jalan ke jalanan, tapi ada yang nolongin? Iya saya naik mobil gitu, naik mobil angkot pertama ya sampai ke Keong. Sampai Keong saya naik mobil metro. Gitu. Buram-buram gitu, tahu itu mobil cuma nggak tahu mobil apa naik. Nanti kalau udah naik udah terasa udah stres saya turun. Turunnya juga jatuh pasti. Tolongin orang nggak jadi mati. Nggak taunya di tengah malam pokoknya. Saya disuruh turun sama kenek. Karena dia mau kepul. Tukang ojek deketin, Pak, ojek gitu. Saya bilang mau kemana? Saya nggak tahu, saya mau sampir. Ini di mana Pak? Saya tanya, ini di mana? Iya teh di Cigasong. Cigasong di mana? Majalengka. Antar saya ke masjid atau ke sepuh masyarakat. Itu permintaan saya. Diantarin ke tokoh masyarakat. Pak Haji. Oh, jadi Bapak waktu nyampe ke Keong, naik metro, nyampe Majalengka? Iya. Itu gagal bunuh diri kan tuh ya. Rencananya mau bunuh diri ke tengah jalanan itu. Kan cerita mah wah ini, tapi hati kan kurang pede kan aneh ya. Iya. Jadi saya di toko masyarakat itu ada apa, Dek? Malam-malam Pak Haji tolong saya. Naon bahasa Sunda. Pak saya pengen mati. Hayu kata Pak Haji, mau aja matiin saya, dibawa saya ke hutan. Ayo apa ikut saya pengen mati. Sok calik, silakan duduk, saya duduk. Kebacaan, kayak gitu tuh. Di atas batu, terasa. Baca saya masuk. Kirain mau dipukul kalau saya di dalam hutan. Dipukul, kirain. Saya denger-denger, Haji, enggak dari pulang. Bukan dimatiin saya pulang dong, nggak tahu jalan, selalu kali gitu. Ya udah saya di situ berhari-hari, siang malam nggak makan, nggak ada, ya nggak ada rumah, nggak ada apa, ada pohon bambu begini nih, di situ saya berteduh, nggak enak. Jadi saya hari-hari itu kapan ya mati, sore entar kali gitu, itu nggak enak. Jadi akhirnya saya mikir, ini gimana ya, mati enggak, lapar iya. Saya kan mau hubungin siapa, makan dari mana? Saya makan itu anak piting. Jadi kalau lapar ya dari piting, ada obat. Sungai Tawar itu kan ada Bu ya. Kalau daun saya takut, Pak Bu. Takut racun kan. Tapi katanya mau bunuh diri. Kayak ini kan Nggak enak. abang ini Hidup saya. kisahnya luar biasa sebenarnya. Cuman tadi kan saya kan wajah yakinkan kan perjalanan itu. Seperti kan abang tadi kalau secara seksual bicara tuh mantep ya. Tapi dilihat sama auranya kok nggak pede gitu. Apa yang ngambang gitu katanya. Iya, jadi ada sesuatu dalam diri saya kalau bicara tentang orang ini. Tapi belum selesai itu. Terus berapa hari di... Saya nggak tahu berapa hari. Ya nggak bisa itu hari siang malam juga nggak. Saya Enggak, ya kan akhirnya apa dijemput lagi gitu? Pagi-pagi Pak Haji datang, bawa ayam dikecapin. Assalamualaikum, saya nggak nyamuk, orang kesal saya. Wah, Pak Haji, cemberut saya Bang. Kayak mau mati dibawain ayam ini. Sok, dahar heula, makan dulu. Apa? Saya sampai habis, saya omelin Pak Haji. Pak Haji gimana sih mau bunuh saya? Saya udah lupa dong permintaan saya. Segitu aja udah mengeluh, baru 20 hari. Rencana saya 21 hari kesini, nggak tahunya saya di situ 20 hari. Nggak tahu saya. Tapi nggak mati-mati juga. Nggak mati. Sok, dahar sana. Saya campur kesel jadi nggak pengen makan ayam. Saya omelin dia nggak marah. Haji itu, dia guru kali ya, dia tenang banget. Dia gini sekarang, saya belum makan dulu, nanti baru ngobrol. Saya makan. Wah,
nggak pernah ketemu nasi. Makan saya, udah ada, iya kata dia, sok diri saya, walaupun saya terpaksa saya diri, sok jalan, kata Pak Haji itu, tah bisa jalan kan? Iya juga ya, saya lancar jalan, sok lari, saya lari, tah bisa lari. Berarti kamu orang yang kurang bersyukur. Biasanya orang yang sibuk sini nggak pulang. Coba, sok sampah di apa? Disapu, tulang mulu isinya nggak tahu ya. Gitu sampai kejatuhan sampah daun. Jadinya banyak tulang di situ. Mati biasanya. Saya nggak mati. Berarti kamu orang yang kurang bersyukur. Jadi disok rapi kok saya disuruh. Ya udah saya pulang ke rumahnya, terus Tapi bisa jalan tuh bisa langsung lihat itu. iya, saya lupa hari keberapa dan kapan saya bisa melihat lebih jelas, bisa jalan, bisa lari, lupa. Karena saya yang ada di kepala saya kan, kalau malam kan bang ada apa, kelelawar kan ya, gitu kan ya, mana bikin saya sama penyakit, saya udah lupa. Kemudian kadang ada ular. Apa, burung apa sih gitu iseng saya pernah. Jadi kondisi saya di hutan itu tegang, takut dan mati, lupa sama penyakit saya bahwa saya sakit. Lupanya saya sama penyakit itu penyakit hilang gitu. Shock terapi kali saya nggak ngerti. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Tapi Pak Hajinya itu masih ada sekarang atau masih Saya bisa nggak tahu mau sana lagi juga lewat mana, saya nggak tahu. pulangnya Saya di diantar ke terminal pakai motor. Dari terminal saya naik turun di Cibinong. Gitu. Ya udah di Cibinong saya cari mobil kesini kan gampang, udah melihat. tahun berapa itu Pak? Tahun 2011. 2011 belum lama ya? Belum. Kalau misalnya 2011 ya. Karena saya 2013 udah kerja. Nah, saya kehilangan semuanya kalau bicara kehilangan secara materi. Jadi rumah saya saya kasih istri, anak saya sama istri, ya rumah semua segitu. Saya nggak bawa apa-apa, bawa apa? Dari nol. Jadi sekarang saya udah bersyukur kontrak 3 kali 3 meter di sini. Jadi jarang yang saya ajak ke rumah, malu saya. Kenapa? Itu yang bikin merinding itu apa ini, kita ngisi apa itu? Angin. Ada. Siapa sama angin? Kalau yang lidah-lidah gini Yuk, jujurnya kurang. Wah, kencang banget merindingan tadi. Iya, Pak. Tadi Pak yang saya bilang, Pak ini kenapa merinding? Kata Pak dingin kehujanan. Bahasanya ini. Jadi kalau banyak yang nggak susah. Ketika berhadapan sama aku, sama Pak Ahmad, itu dengan sendirinya. Ya mungkin. Nah, itu. Cuman kan secara logika sama tidak mau berpikir ke sana. Saya memang menghindari. Kayak macam ada yang orang supernatural, bang, abang ini. Kayak saya ke Mabes. Ya. Saya ke Mabes nih dan Mabes. Saya bertamu. Masa saya dipiting sama propos? Ada apaan bang saya pegang? Jadi kata dia di sini saya ada macan. Saya nggak ngerti. Masa sih? Saya dikasih minum. Dikasih minum. Oh, sekira di bawah dapur kan kalau di satker itu ada jaga. Iya. Gituan. Nah, terus ada kanen. Kalau bicara masuk ke dunia itu, saya sejak sembuh seperti ini, ada satu kanen istri saya tahu. Setiap saya ngapain aja ada rambut. Terutama saya kalau lagi makan. Iya, sampai kan kalau bahasa standarnya saya, Dek, kalau nyediain makan tolong dong lihat-lihat dulu. Setiap saya makan 90% ada rambut. Dan ketika saya naik motor, saya mesti 100 meter atau 1 kilo ada rambut. Oh iya. Bisa makan di rumah ya. Tapi makan di rumah saya kemarin enggak kan ya? Enggak. Itu kan itu hal yang Kalau dia punya penangkal udah. hal yang dia karena Bang, kenapa ya saya ke pesantren apa namanya itu ketemu dengan Ustadz Mustafa Hafiz Al-Quran, saya mau diruqyah.
Bang, saya rukiah mau saya, belajar juga mau saya kalau begini. Rukiah saya nih, ini kisah rukiah makanya. Udah, saya suruh bacaan, suruh merem baca doa. Saya kan suruh merem nggak tahan, saya melek. Nah, Ustadz Mustafa itu di depan saya bacain apa ada Ustadz. Itu keluar api di sininya. Saya kan spontan. Siapa yang keluar api? Ustadznya apa bapak? Ustadznya. Tapi di atas pecinya tuh. Jadi saya nontok dia. Jadi banyak akhirnya saya gagal di rukiah. Karena peci ya, pecinya dilempar ada api. Jadi gagal rukiah. Ya saya pengen bersih kan gitu. Sebenarnya terus yang lainnya yang ramainya Udah. Cuman hari-hari saya itu sering kali rambut itu. Walaupun saya ini yang ngamuin makan ibu kamu. Ini begini suka ada yang orang ngerti. Banyak banget tempatnya. Terus apa yang saya lakukan? Itu gandoang kan, Bang? Gandoang Iya. tahu? Gandoang Cilengsi. 11 malam saya ngerendam diri Bang di situ. Saya berendam tiap jam 12 malam berendam. Lama-lama ingin saya korengan. Lagi-nya nggak masuk akal mulu. Iya, saking pengen sembuh. Terus saya kabur dari situ. ya ini kan gini tuh awalnya nih dekat sendiri ya lebar. Nah, awalnya itu dimatiin ya, tapi ini berdiri. Jadi Kalau bahasa mistik kan sulit, Iya. kalau itu kan kelihatan mata, Betul. semua saksi. Iya. Tiganya. jadi kalau yang nggak mampu dilihat panca indera, saya jadi mana kalut saya paling Sebenarnya kalau itu dibacain banyak. Cuman mbak saya secara enggak ini ketika sama berhadapan dengan aku itu dengan sendirinya keluar. Walaupun sampai tidak minta, apalagi ijab kabulnya sampean minta, itu akan beda. Jadi, Gitu loh. ya begitu. Saya orangnya kan terbuka. Iya. Pokoknya ya nggak usah yang terlalu ekstrim, jangan dibuka, cuman yang minimal yang sedikit agak kita ini merasa benar gitu. Kan cerita yang bagus-bagus pasti kan. Iyalah. Yang nekat-nekat juga enggak ya. Saya suka itu. Ya, saya kan 51 tahun. Ya sama lah sama istri saya umurnya mah. Ya artinya 69 hidup dari nol lagi ini. Tapi aku nanti gitu. Karena enggak. Oh, Pak Kandi 69. Ya nggak apa-apa. Jadi ya kalau yang serem-serem daerah-daerah yang ada namanya enggak. Daerah yang ada namanya enggak ada. Saya anak dunia dari itu kalau bahasa saya lain walaupun dikatakan atau di perempuan saya udah Nggak begitu percaya lah sama itu lagi mah. kalau saya pikir percaya Iya. cuman saya nggak mau ke bawah gitu. Iya. Kata saya itu bukan bagian bidang saya kali gitu kalau menurut pribadi saya. Sebenarnya itu bukan masalah bidang sebenarnya Bu ya. Jadi memang bisa gini pernah ke Gunung Kawi apa cuma minta doa. Ini urinnya kalau kalau kata orang mah benteng ya, benteng kebal atau apa. Iya ya. Cuma urinnya kahot. Kahot tuh urinnya kahot. saya hidup saya kebanyakan di bisnis. Dia kan bisnis kayak Pak Ode, kalau nggak sembarangan. Kalau Orangnya gitu. Ini kalau ngomong aja orang langsung percaya aja, orang langsung tergiur aja. Iya. saya pernah begini, Abu, di Rancamaya ada ada orang namanya Abah Ujun. Saya ikut teman-teman itu disyariatin. Sayang begitu. Begitu maksudnya. Nah, iyalah. Nah, kalau ke gua saya takut, saya mah malam itu takut. Ya. Saya diajak ke situ, Wah, orang tua, saya dikasih sabuk warna hijau, dikasih minyak wangi. Tuh, saya alamin. Saya bilang, ini buat apa? Abah, ya itu buat penglaris bisnis.
Nah itu Raja Maya itu di situ tempatnya Pajajaran. Pokoknya saya kan bilang tadi tempat goib nggak pernah, gitu kan. Ya di rumahnya dia, pas di rumahnya dia itu saya disehatin lah katanya Bu. Nah, terus yang saya rasa-rasa ada dampaknya saya begitu mudah nyari proyek. Iya, sampai itu ya kalau berdasarkan rasa-rasa ini kok gampang banget ya nyari proyek berapa aja itu. Setiap proyek yang saya kejar kena di tangan saya, sehingga saya dapat untung dan banyak, sehingga punya mobil banyak kan gitu kan, punya penghasilan, punya duit banyak. Nah terus cuman kan waktu itu kalau nggak salah saya dipesankan kalau bulan Maulid datangnya gitu, saking sibuknya saya nggak datang. Iya, jadi saya mah itu menurut saya nggak ngaruh gitu. Tapi saya datang di lain waktu gitu, Bu. Datang, hei, naon gitu. Mau nggak datang, ya sibuk Abah. Dia mah nggak marah. Dari sejak itu merosot lagi, sulit lagi nyari proyek. Itu bicara hal yang tidak saya ngerti. Terus kemana lagi? Udah sulit terus nyari proyek. Kan, Sampai kemana lagi? terus Ketemu. itu satu, terus Yang pura-pura tidak tahu padahal lebih tahu sebenarnya kan gitu. Kalau kebanyakan ikut saya kalau diajak orang ikut gitu. Terus saya pernah diajak paman saya apa sih Sukabumi itu apa Jugenteng. Jinteng. iya kali, pokoknya di situ di tengah pohon karet saya tiba-tiba dimandiin pakai air tempayan. Ini ngapain sih Mang? Tenang aja lu, yang namanya sama Mang kan saya mau positif aja tuh pernah. Ya, biasanya yang tidak tahu itu sebenarnya pengalamannya lebih tahu, lebih banyak gitu. Kan ini merindingnya bukan Kalau dunia aneh, menurut saya aneh itu saya pernah begitu. Saya mah kadang-kadang udah dampak realnya gitu kadang-kadang kurang tajam saya. Ya kalau seandainya saya mungkin dilihat merinding, saya nggak tahu sebabnya. Kenapa? ya ke bawahnya kemana? Mungkin ada sesuatu, saya nggak tahu. Ya, tadi kan udah tuh 1, 2, 3. Supaya apa? Abang aja paham juga tadi kan percaya sama ayah yakin kan biarpun tadi ceritanya manis-manis tapi ujungnya Iya, kode pribadi saya seperti itu yang saya alami. Apa namanya disebut pengalaman misterius. Ya, secara dan penyakit saya itu juga dokter nggak menemukan. Bisa di Kramat Jati saya periksakan penyakit lumpuh saya apa stroke atau apa, di scan dulu, CT scan nggak ditemukan penyakit. Saya bilang sama dokter, saya di sini dibopong, kayaknya bohong deh, saya nggak sakit, nggak mungkin kan? Tapi Pak, kami medis itu, tidak saya temukan penyakit. Hasil ronsennya nih bayar 500 ribuan. Tapi kalau kami tidak ngarang, saya pindah berobat lagi ke Pasar Rebo. Cuman kata dokter tidak ditemukan penyakit yang berarti. Saran saya berhenti ngerokok gitu doang. Udah saya. ini kalau sesuai konsep ininya apa otaknya cerdas segala apa gitu. Terus tadi mistiknya udah paham bahwa orang tua itu dia tuh maunya sederhana cuma sekedar minum atau apa tapi efeknya gede ya ada. Tapi balik lagi kita lama-lama kan dua itu kebaca sendiri otaknya. Orang kalau orang nggak percaya diajak aja nggak udah lama. Secara tidak langsung kan coba-coba. Ingin tahu kan penasaran itu. Rasa pingin tahu saya segala hal. Kalau rasa pingin tahu saya orangnya, saya nggak bikin apapun saya serba pengen tahu. Mau bentengnya Mau kuat apa betul tapi tadi efek buat diri kita sendiri kan tadi saya tanya ini kalau bicara teori gede, cara perjalanan hidup bagus biasa
Kalau saya kan temennya apa lama Iwan gitu aja. Iya, iya. Mana orang besarnya kan gitu. Wah ini Om Yunanto misalnya. Jadi memang hidup saya itu fluktuatif itu aneh-aneh segala macam. Makanya ada yang nggak percaya saya begini. Hidup saya begini ada yang nggak percaya teman-teman ya. Masa sih Di, lu tinggal di sini? Iya mau gimana kenyataan. Jadi beberapa tahun yang lalu saya orang yang kebanyakan duit dan ya artinya kebanyakan duit ini saya dapat belum habis sudah dapat lagi dan ratusan juta. Ini kenapa saya gini? Jadi kisahnya itu kisah mistiknya. Kalau kisah Perjalanan itu nggak percaya. kalau bisa efek dari kita lupanya mah ya namanya Pak. Manusia. Orang banyak duit mah udah biasa. Biasa. Sok pahlawannya mah duluannya yang salah istri udah biasa cuma yang penting mistiknya. Kalau saya tarik ke masa kecil sih masih sekolah itu saya pengen tahu Andi ikut gue yuk besok malam kemana belajar silat itu kan ya belajar silat ayo karena masih SMP Bu Iya Pak, bahasanya asli Betawi ya. gitu ya saya ikut nggak tanya di perguruan Betawi itu pasti punya. di perguruan itu suruh makan daging macan bayar 4.000 tahun dulu saya makan aja tuh daging macan cuman saya pas lama-lama nggak tahu itu belajar sirap. Kenapa? Karena di malam hari saya lagi ronda dapat maling itu satu perguruan saya lah saya tanya Rosid kita belajar apa sih tuh ini dalam tujuannya nanti kita dikasih ilmu sirap apa Alam. kan jadi nggak bagus dalam siapa Ya, Pak. Ini bapaknya Pak Rahman. Oh, Bapak. Ini sama-sama Betawi Pak nih. iya kalau Ciracas Nih. Oh, Cilacap. Ya, di Batik. Oh, Iya. iya Pak. anak ya Kalau keburon ini. Hah? Nah, gemuk enggak? Gemuk. Berapa?